Kalau lu misalnya dapat kesempatan untuk ngerubah lagi jalan cerita film ini, what would you do? Iya pastinya. Tapi bukan karena pesanan kan, karena harus Oh 1 Juni enggak. segala macam gitu. Enggak, kalau 1 Juni itu Behind the scene itu kayak apa sih? Nggak ada yang marah apa gitu loh. enggak sih, karena memang dari awal kita udah tahu mau pakai lagu itu. Kalau bisa berhadapan langsung, lu akan bilang apa Mbak? Ya akan, ayo kita face to face lah, jangan jadi pengecut. Orang yang tidak setuju dengan film ini pasti orang yang intoleran. Atau punya pandangan yang berbeda? Halo, Assalamualaikum, Sawadika, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Langsung aja dalam Suarane Podcast episode kali ini gue mau cerita tentang sebuah film yang berangkat dari tema Pancasila. Film ini sebenarnya udah nongol di bioskop-bioskop di Indonesia tanggal 1 Juni lalu dan udah turun kali ya. Tapi baru-baru ini diputer untuk pertama kali cuy. Untuk pertama kali di luar Indonesia, di Bangkok tepatnya. Istilah kerennya world premiere. Mantap. Nah kalau lu belum sempat nonton waktu diputar di Indonesia, coy lu rugi banget. Beneran lu rugi banget. Jujur ya, gue berharap film kayak begini ini ada waktu gue masih sekolah dulu. Dan gue pasti dengan sukarela datang ke bioskop tanpa harus diwajibin sama guru kayak waktu zaman nonton film Pengkhianatan G30 SPKI dulu. Oke, mungkin banyak di antara lo yang udah nonton, jadi ya anggap aja ini bukan review lah, tapi sebuah cerita dari world premiere film 5 gitu. Tapi buat yang belum tahu ya, gue akan ceritakan sedikit juga jalan ceritanya. Siapa tahu nanti ada kesempatan nonton lagi, karena kata produsernya Lola Amaria, ya mungkin aja nanti diputar secara terbatas atau di mana gitu, kita nggak tahu. Film ini intinya judulnya adalah 5, yang berangkat dari 5 sila dalam Pancasila. Nah uniknya film ini punya 5 sutradara, yaitu Lola Amaria sendiri, Salahuddin Siregar, Tika Pramesti, Havan Agustriansyah, dan Adrianto Dewo. Ini yang di versi bahasa Inggris gue tulisnya Adrianto Dewanto, ini minta maaf banget. Nah, setiap sutradara ini ngerjain satu cerita yang diambil dari sila-sila Pancasila, tapi ceritanya saling terkait, saling menyatu lah dalam film tersebut. Lima ini berangkat dari cerita tentang sebuah keluarga, seorang ibu yang diperankan oleh Tri Yudiman, 3 anak diperankan oleh Prisya Nasution. Waduh, ini salah satu idola gua nih, Prisya Nasution. Terus Baskara Mahendra dan Yoga Pratama, dan 1 pembantu yang diperankan oleh Dewi Pakis. Nah, ceritanya si ibunya meninggal dan karena dia Islam agamanya tentu harus dimakamkan secara Islam dong. Tapi disinilah terjadi konflik karena 2 anaknya yang cowok ya, itu dua-duanya non-muslim. Itu plot cerita pertama. Haram. Aku lahir dari perut mama juga, Mbak. Sama kayak Mbak. Kenapa sekarang aku jadi haram terus Mbak halal? Nah, plot cerita kedua, anak tertua yang diperanin sama Prisya Nasution itu digambarkan sebagai seorang pelatih klub renang. Dia diceritakan itu lagi ngadepin dilema karena si pemilik klub renang minta dia untuk milih 1 orang dari anak muridnya untuk ikut Asian Games. Masalahnya, perintah si bos pemilik klub renang ini udah jelas. Lo pilih yang pribumi. Ini Asian Games, Pak. Saya mau orang kita yang dikirim. Pribumi dan non-pribumi gitu? Terus bagaimana dengan yang sawo matang? Ya elah, pengen gue pites tuh orang. Terus ada plot lain yang menyoroti si anak paling muda yang sempat jadi saksi kasus kriminalitas, tapi waktu di polisi dia sempat mikir waktu ditanya siapa pelakunya. Soalnya salah satu pelakunya itu temennya, dan di situ dia terjadi apa ya, kayak pergulatan pikiran gitu loh. Halah, pergulatan. Itu sama saja kamu melindungi pelaku, bukan melindungi korban. Terus juga ada satu bagian dari film itu yang menggambarkan si pembantu yang punya 2 anak kecil, dan anaknya itu dibawa ke pengadilan karena dia ngambil 2 biji aja buah kakao di sebuah perkebunan kakao yang besar.
Sounds familiar? Sama saja, mencuri ya tetap mencuri. Ini menyangkut masa depan anak ini. Anda pikir ini sesuatu apa pantas untuk dihukum? Dan terakhir ada bagian yang menggambarkan ketiga anak ini ngeributin soal warisan ibunya. Lo pengen cepet ngomongin warisan gara-gara lo udah gak ada kerjaan kan sekarang? So, 5 sutradara, 5 karakter utama, dan 5 plot yang diambil dari 5 sila Pancasila. Itulah film 5. Film ini diproduserin dan gue dengar-dengar dimodalin juga dari kantong si produser sendiri, yaitu Lola Amaria. Lola ini datang ke world premiere di Bangkok yang digelar oleh Sea Junction, dan ntar kita bicara lah sama dia ntar. Oke, mungkin lu udah pernah denger. Film ini sempat jadi kontroversi karena ada satu bagian yang mungkin buat banyak orang dianggap sensitif banget. Tapi sebenarnya ini terjadi di Indonesia. Benar-benar nyata terjadi di Indonesia, di keseharian kita. Bagian yang dimaksud itu adalah ketika ada adegan penguburan si ibu yang dilakukan secara Islam, tapi di situ digambarin ada saudara-saudara atau keluarga mereka yang non-muslim yang ngumpul bareng terus nyanyi lagu rohani Kristiani nggak jauh dari liang kubur itu. Jujur ya, buat gue adegan penguburan ini alah gila, indah banget men, indah banget. Ini buat gue loh ya. Kalau lo punya pendapat lain silakan. Tapi ya kalau udah nonton, kalau belum ya nonton dulu gitu. Tapi kenapa gue bilang indah? Lu bayangin aja, upacara penguburan secara Islam, jadi ada yang baca Yasin, ada yang azan gitu ya. Tapi ada juga yang nyanyi lagu rohani cuy. Tunggu, gue lupa judulnya apa ya. Oke. Judulnya itu Kekuatan Serta Penghiburan. Men, gue merinding men liatnya men. Gila, indah banget. Tapi ya, gue yakin belum tentu indah buat yang lain. Badan Sensor Film di Indonesia aja itu sempat minta bagian ini dipotong, dibuang. Kalau film ini mau diputar untuk usia 13 tahun ke atas seperti maunya Lola Amaria. Saya sempat 2 kali dipanggil lembaga sensor karena mereka akan memotong adegan di mana ada doa kekuatan dan penghiburan di penguburan Ibu Maryam yang Muslim. Dan saya bertahan, saya nggak mau potong adegan itu. Pada akhirnya mediasi kedua, saya tetap minta bantuan Komisi 1 DPR untuk membantu kami supaya film ini lolos 13 tahun dengan ada ritual 2 agama. Keberatan lembaga sensor, ketuanya sendiri waktu itu yang bicara bahwa umur 13 belum bisa memahami pemakaman 2 agama. Jadi saya bilang oke, saya bertahan di 17 karena saya nggak mau memotong adegan itu. Kalau adegan itu hilang berarti inti toleransinya udah nggak ada gitu. Artinya lulus sensor 17 ke atas bukan berarti berhenti sampai di situ. Beberapa kelompok yang mungkin radikal juga sempat datang ke kantor saya berkali-kali tanpa sepengetahuan kami gitu, nanya ini film dari mana biayanya, siapa aja yang terlibat dan segala macam. Intinya intimidasi. Tapi saya dan teman-teman waktu itu bertahan bahwa nggak apa-apa, bahwa mungkin mereka mendekati teman-teman dekat saya untuk mungkin merasa takut atau nggak nyaman. Pada akhirnya saya nggak akan bilang ke mereka, tapi saya meyakinkan bahwa ini nggak apa-apa gitu. Dan waktu itu saya pegang surat lulus sensor, artinya kami aman gitu kan. Ya, itu tadi Lola Amaria waktu ngobrol dengan penonton habis premier film dia di Bangkok yang dihadiri lebih dari 200 orang cuy. 200 orang. Lebih kali ya. Dan kebanyakan tuh orang Indonesia. Lola sendiri bilang dia itu udah riset kok. Udah riset kesana kemari. Nggak mungkin lah juga dia asal main bikin film tanpa riset. Jadi jauh sebelum kami syuting dan menulis skenario, risetnya sudah panjang sekali. Apalagi yang menyangkut 2 agama, di mana mayoritas Indonesia itu Muslim terbesar. Jadi kami tidak mau salah gitu. Artinya riset ke beberapa kiai, tidak cuma satu. Basicnya di NU ya, karena mereka yang paling netral. Di Cirebon, kemudian di Jogja dan di tempat lain, apakah boleh ada agama Kristen dalam keluarga yang mendoakan yang meninggal beragama Islam? Tidak ada larangannya, tidak ada hukumnya, itu boleh karena berdoa itu intinya baik.
yang didoakan pun akan senang. Kemudian yang ada di situ juga merasa tenang karena intinya semua doa baik, dan dalam hukum Islam tidak ada larangan yang beragama lain mendoakan yang beragama Islam, dan ini semuanya terbuka gitu. Artinya ada beberapa kelompok yang merasa tahu dan paham, tidak tahu dan tidak paham, tapi yakin bahwa itu dosa, itu haram, itu nggak boleh. Padahal mereka dasarnya nggak jelas. Nah, sebelum kami syuting, kami bertanya berkali-kali tentang ritual, tentang Islam Kristen, tentang boleh atau nggak boleh, dan semua kiai itu bilang tidak apa-apa. Jadi kami aman dan kami merasa yakin bahwa ini boleh. Nah, sejak film ini nongol, Lola sudah sering ngadepin macam-macam pressure, pastinya lah. Bahkan intimidasi juga dia bilang udah pernah dia dapetin. Ya maklum lah, mau udah jungkir balik ke riset kayak apa aja, Indonesia itu terlalu beragam sehingga pastinya ada aja yang beda pendapat. Nah, bicara beda pendapat, film 5 ini, menurut gue pribadi ya, beda pendapat boleh kan? Menurut gue, ini bukan karya terbaiknya Lola Amaria. Buat gue, masih kerenan film Minggu Pagi di Victoria Park. Itu keren kemana-mana cuy, itu keren banget tuh film, lu harus nonton. Ini menurut gue. Tapi yang bikin film 5 ini menarik yaitu tadi, tema Pancasila dan kenyataan kalau Indonesia itu sekarang sedang terpecah-pecah. Makanya waktu gue dapat kesempatan langsung untuk ngobrol sama Lola Amaria habis nonton filmnya, pertanyaan pertama gue adalah, kalau lu misalnya dapat kesempatan untuk ngerubah lagi jalan cerita film ini, mungkin supaya jauh lebih menarik gitu, what would you do? Membuat lebih menarik dengan uang yang menarik juga atau enggak? Let's say everything is limitless. Iya, pastinya mengambil kasus dari Sabang sampai Merauke ya. Kayak tadi saya bilang, kalau ada uangnya saya pengen banget tuh keadilan sosial itu dirasakan oleh masyarakat Papua yang bisa membeli harga BBM dengan sama dengan di Jakarta gitu, dengan di Pulau Jawa. Jadi kan semua adil dan merata. Kalau mau ya, terus kayak misalnya sila 1 tentang keragaman agama yang di Aceh atau di Ambon. Terus kayak sila 4 misalnya musyawarah yang di Ambon juga supaya nggak ada konflik. Karena kan konflik dimulai dari perbedaan, entah itu agama atau suku, dan terjadinya konflik di Ambon itu karena itu. Kalau misalnya bisa musyawarah berarti kan akan damai. Tapi bener, ini semuanya keluar dari uangnya Mbak Lola. Iya betul, karena awalnya memang mau ada yang mendanai tentang tema Pancasila, tapi begitu saya kasih konsep, ya kemudian merasa keberatan karena sensitif dan mungkin akan kontroversi. Tapi karena saya yakin bahwa ini based on research yang kuat, jadi saya berani gitu. Kenapa sih kita harus takut? Ini untuk masyarakat loh, dan film ini alat budaya yang sangat mudah untuk kemana-mana, karena visual, kita nggak membaca atau kita mendengar, tapi kita melihat kondisi gitu. Dan karena beberapa hari lagi mau syuting, kemudian orang tersebut mundur, ya saya tetap jalan. Nggak mungkin konsep diubah dengan yang lebih soft, atau jangan main-main yang berat-berat atau kontroversi gini lah. Saya nggak bisa kayak gitu, karena ya tanggung gitu, mau ngomong Pancasila ya sekalian fakta yang sebenarnya. Dan alhamdulillah bahwa kekerasan hati saya dan teman-teman membuahkan hasil. Dan walaupun misalnya uangnya belum balik, bukan enggak. Saya yakin uang bisa dicari gitu, dan biaya produksi akan kembali walaupun 2 tahun 3 tahun. Intinya ini kalau bicara tentang value ini udah nggak ada nggak bisa dibayar dengan uang gitu. Artinya melihat teman-teman yang nonton dengan muka penuh harap gitu bahwa mereka merindukan Indonesia damai gitu kan, artinya dengan ucapan terima kasih yang begitu besar itu bernilai gitu. Artinya value itu melebihi apapun ketimbang yang kita ngomong masalah uang tadi. Dan film ini limitless, artinya kenapa saya bilang limitless, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ini akan relate. Kalau kita nonton, anak-anak atau cucu kita nanti masih relate bahwa mereka bisa merasakan, oh Indonesia tahun 2019 itu seperti ini ya. Atau jangan-jangan kalau kita semua masih hidup, kemunduran atau kemajuan pada nanti gitu. Jangan-jangan malah stuck atau mundur. Oke. Mungkin udah banyak yang nanya ini, tapi apa sih yang melatari lomba untuk
gue pengen bikin deh film kayak tentang Indonesia masa kini. Mungkin udah garisnya kali ya. Saya juga nggak tahu kenapa mau bikin ini dan tiba-tiba kecebur sih, enggak, suka banget malah karena dengan segala resiko, kenapa ya begitu keras gitu. Saya dan teman-teman ya pastinya masih di bawah 40 tahun semua. Kenapa begitu keras? Nggak tahu, kayak ada satu kekuatan yang besar yang membuat kami semua bertahan dan ayo. Nggak tahu juga datangnya dari mana. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara rasional ini kayak nggak mungkin gitu proyek ini. Dengan dari bulan Agustus tahun lalu, kemudian kita syuting dan kemudian tayang itu cepat sekali gitu. Dapat uangnya dari mana? Saya juga nggak tahu. Terus tiba-tiba harus tayang 1 Juni pas hari Pancasila. Awalnya dipersulit tapi akhirnya dapat juga. Terus ya dengan segala kontroversi bisa ditangani. Itu kayak unbelievable ya. Tapi kami melewati semua itu. Jadi kayak ada campur tangan Tuhan lah di sini. Nggak tahu lah apa bentuknya, tapi ya itu terima kasih dari satu tim kita bahwa akhirnya bisa melewati semua ini gitu. Dan kalau pertanyaannya kenapa, nggak tahu juga ya jawabannya apa dan siapa gitu. Tapi bukan karena pesanan kan, karena harus 1 Juni enggak. segala macam gitu. Enggak, kalau 1 Juni itu karena memang momennya aja, momen Pancasila. Karena kalau misalnya kita lewat dari 1 Juni, bisa aja sih di Agustus, tapi kayaknya mendingan sekarang gitu, mumpung udah jadi. Dan kayak ada bom di Surabaya, terus ada masalah teroris segala macem di Makobrimob, terus ada film 212, itu kayak berbarengan aja dan tanpa ada rekayasa gitu. Ya emang nasibnya memang harus 1 Juni gitu. Akhirnya kayak menjawab semua pertanyaan yang resah-resah ini gitu. Oke. Cerita dong adegan yang paling banyak bikin orang merinding tadi itu, yang di kuburan, tapi juga ada lagu apa namanya, lagu rohani. Itu gimana sih cerita nggak? Behind the scene itu kayak apa sih? Nggak ada yang marah apa gitu loh? Enggak sih, karena memang dari awal kita udah tahu mau pakai lagu itu. Terus di pemakaman tersebut ada 2 agama karena memang bapaknya kan Islam Kristen, agama anak-anaknya juga Islam Kristen. Jadi sebelum syuting tuh kita semua kru udah tahu bahwa akan ada scene itu dan adegan memandikan ibunya. Tapi kan itu hanya pengambilan gambar dan dialog. Nah, ketika di post produksi masuk ruang editing, masih ada proses sound, ada proses musik, yang dimana lagu untuk ibunya juga sholawat harus dibikin sedemikian rupa supaya orang juga merasakan yang pernah ditinggal mati ibunya, atau misalnya yang keluarganya beda agama, anaknya nggak boleh turun, atau misalnya mau berdoa tapi nggak dikasih. Nah, itu harus sampai ke sini rasanya. Dan bagaimana membuat gambar itu sampai ke sini itu kan dibutuhkan effort, pakai rasa, pakai hati gitu. Dengan musik, dengan suara, dengan acting yang bagus, pengambilan gambar yang bagus, editing yang benar. Itu emang effort. Jadi kita semua harus satu suara bahwa penguburan ini dengan lagu ini dengan gambar seperti ini harus seperti ini gitu, dan jadinya seperti yang dilihat. Pertanyaan terakhir, ini kan world premiere. Apa yang ingin disampaikan sih sebenarnya kepada audiens internasional dengan melakukan premiere film ini di Bangkok? Karena isu-isunya kan Indonesia banget, gitu loh. Mungkin nggak relevan buat orang, tapi maybe you have another message atau gimana? Jadi gini, film itu kan masa umur di bioskopnya nggak lama dan film harus tetap jalan. Kalau saya sih film sebagai sosialisasi gitu, untuk jendela budaya, jendela dunia, hubungan diplomasi dan lain-lain, untuk pendidikan. Itu ada banyak faktor, dan salah satunya kenapa di Bangkok karena memang Mbak Lia ini ngejar sekali gitu. Pokoknya saya mau Bangkok yang pertama nih setelah di bioskop Indonesia selesai. Dan kebetulan dia sangat keras usahanya untuk bisa diputar di bulan akhir Juli ini. Minta sponsor ke sana sini, minta dukungan segala macem sampai akhirnya tercapai. Dan yang pertama gitu, dan di luar dugaan hampir 210 hadir semua. Dan mostly orang Indonesia gitu, dan notabene muslim, mau radikal mau enggak, intinya ada banyak tekanan juga sebelum film ini dimulai. Saya dapat beberapa forward dan itu disampaikan, asal kamu tahu aja tapi jangan terganggu. Ya itu saya nggak apa-apa karena saya pernah mengalami yang lebih berat dari ini, dan saya akan hadapi bahwa bukannya takut atau nggak takut, tapi ini fakta yang sebenarnya dan kami riset panjang. Dan apa yang mau disampaikan ya message Indonesia current situation gitu, artinya
orang-orang harus tahu bahwa kita punya masalah yang serius. Jangan ngomong keberagaman kalau dari kita sendiri aja merasa nggak beragam, harus satu gitu. Indonesia bukan negara khilafah, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia itu punya dasar Pancasila yang kami beragam, harus saling menghargai. Jangan coba-coba untuk mengganti Indonesia dengan negara khilafah. Karena itu bukan ideologi kita, itu. Karena generasi muda juga harus tahu bahwa keberagaman itu istimewa. Negara lain tuh banyak loh yang iri dengan keberagaman Indonesia. Nah, itu yang mau saya sampaikan bahwa jangan dihilangkan. Gitu. Saya udah denger ya bahwa ada yang Ada ini sampai di forward loh. Terus ya Mbak Lia mungkin nggak mau nyampein ke saya, tapi at least menyampaikan juga akhirnya. Tapi saya bilang, Mbak, saya pernah dapat yang lebih keras kok dari ini, jadi it's okay. Oke, buat oknum-oknum itu yang nyebarin ini, kalau bisa berhadapan langsung, lu akan bilang apa, Mbak? Ya akan, ayo kita face to face lah, jangan jadi pengecut cuma ngomong di belakang, di sosmed, memprovok orang untuk nggak datang dan nggak lihat. Loh gimana dia bisa bicara seperti itu tapi dia nggak lihat filmnya gitu kan. Ayo lihat dulu, setelah itu kita diskusi sesuai sila 4 gitu. Jangan main hakim sendiri, kan kita sila 4-nya ada, musyawarah. Ayo dong. Maksudnya orang yang tidak setuju dengan film ini pasti orang yang intoleran atau punya pandangan yang berbeda. Punya pandangan yang berbeda tidak ada masalah, sah-sah aja, harus dihargain, tapi jangan memprovok. Gitu. Saya menghargai kok yang berbeda dengan saya, yang pemahamannya tidak sama, nggak apa-apa karena kita beragam. Justru itu yang harus dihargai, itu indah. Tapi kalau saya sampai memprovok, kamu salah saya benar, atau sebaliknya saya salah kamu benar, itu yang bahaya. Ada berapa banyak orang jadi korban karena provokasi. Gitu. Well, 200 orang. Makasih. Thank you banget. Yoi, itu tadi obrolan gue sama Lola Amaria, produser dan salah satu sutradara film 5, sebuah film yang bertemakan Pancasila. Gue tuh demen banget kalau Lola itu waktu main di Cabaukan. Wih gila, keren banget tuh. Terus minggu pagi di Victoria Park itu juga keren banget. Lu harus nonton. Lah, jadi ngelantur. Apalagi ya? Entah mungkin karena gue lagi jauh dari Indonesia ya, dan sebagian besar hidup gue itu memang gue habiskan di luar Indonesia. Gue jadi agak sentimental banget nonton film 5 ini. Gue tuh seolah diingetin bagaimana Indonesia sekarang yang kondisinya ya seperti yang lu lihat ini. Maksud gue gini, dari dulu bahkan dari zaman Bung Karno cuy, dari zamannya Bung Karno waktu dia masih bikin konsep soal Pancasila ini, Indonesia itu udah beragam. Tapi nggak ada masalah kan? Nah, menurut gue, sekarang itu keadaannya jadi lebih parah. Cara orang menanggapi keberagaman, cara orang nanggapin perbedaan itu seringkali udah nggak asik banget. Semua jadi serba ekstrim. Padahal, emang kenapa sih kalau beda? Nah, ini bukan soal agama aja ya. Gue nggak cuma ngomong soal agama. Emang sih, seperti lu denger dari obrolan gue dengan Lola Amaria tadi, soal adegan yang terkait agama di filmnya itu emang banyak bikin orang gerah, termasuk kalangan orang-orang Indonesia di Bangkok sendiri. Lu inget kan ceritanya barusan kan? Nah, tapi ini bukan soal agama aja cuy. Perbedaan pendapat itu juga kelihatan waktu ada satu penonton world premiere film 5 ini di Bangkok yang kebetulan orang Indonesia, dan waktu sesi tanya jawab dia tuh bilang begini cuy, oh ini bukan soal agama. Terus dia nyontoin keluarganya sendiri katanya berasal dari berbagai macam pemeluk agama. Jadi gak ada masalah kok dari agama. Indonesia itu gak ada masalah soal agama. Terus dia bilang yang jadi masalah di Indonesia itu adalah keadilan sosial. Wah, gue manggut-manggut. Sudut pandang yang menarik, gue pikir gitu. Terus dia bilang begini, ayo, berapa orang di sini, adik-adik mahasiswa di sini yang asli pribumi, bukan turunan Chinese? Anjir, men. Jujur awalnya gue kesel dengernya. Asli gue kesel. Apalagi setelah gue tahu dia itu datang pas filmnya udah mau habis. Jadi dia gak nonton filmnya, tapi punya pendapat yang kayak begitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Indonesia itu beragam dan ini adalah salah satu gambarannya. Buat gue, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus jadi biang ribut. Jadi ngobrol lah cuy, ngobrol. Kita ngopi dulu, makan tom yum gitu. Kenapa enggak kan?
Soalnya buat gue ngobrol itu bukan cuma buat nyatuin pendapat aja. Orang beda pendapat, beda agama, beda ras, beda segala hal itu wajar. Masalahnya yang menurut gue pribadi nggak wajar sekarang itu adalah karena kita udah nggak bisa lagi sepakat untuk tidak sepakat, tapi tetap asik-asik aja. Nah, itu kita udah nggak bisa kayak begitu. Nggak perlu dong gue kasih contoh. Lu cari aja sendiri, mulai dari yang soal tweet war remeh-temeh di Twitter gitu ya, bercandaan soal bubur aja yang tadinya untuk memang bercandaan tiba-tiba jadi ribut gitu ya, sampai ke macam-macam peristiwa yang rasanya ini udah nggak bisa banget diterima sama akal sehat gitu loh. Nah, ngobrol dengan orang kayak Lola ini bikin gue agak sedikit bisa narik nafas lega lah. Gue salut banget sama kepedulian dia terhadap Indonesia. Mudah-mudahan bisa konsisten begitu ya. Paling nggak dari film-filmnya dia juga udah kelihatan betapa dia konsisten. So, thank you banget buat Lola Amaria kalau lo lagi dengerin ini. Lola ini adalah produser dan sutradara film 5. Gue sih mau bilang begini kalau lu pada nonton deh film 5. Tapi gimana dong? Filmnya kan udah turun dari bioskop di Indonesia. Tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan buat lu nonton film ini semuanya ya. Mungkin di kalangan tertentu atau di TV atau jangan-jangan nanti masuk ke Netflix ya. Who knows? Kita nggak tahu. So sekali lagi thank you buat Lola Amaria dan juga makasih banget buat C Junction dan foundernya Ibu Lia Skiortino Sumaryono yang udah ngizinin gue untuk ngerekam obrolan dengan Lola Amaria ini. Dan pastinya makasih juga buat lo yang udah dengerin sampai di sini. Kita asik-asik aja ya cuy. Beda boleh, tapi asik-asik aja. Apalagi bentar lagi mau pemilu. Gila, lu bayangin dah itu ribetnya kayak apa. Tapi kalau kita asik-asik aja, walaupun beda-beda pendapat, kagak masalah. Ya wes, jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast. Episode ini juga ada versi Inggrisnya dengan konten yang sedikit beda. Boleh aja kalau mau dengerin, main aja ke suarane.org. Dan buat kontak gue, silakan lewat email ke suarane@gmail.com. Thank you banget yang udah kirim email ke gue nanyain soal podcast macam-macam segala macam. Selalu gue berusaha untuk balas. Kalau ada di antara lo yang udah email dan gue belum balas, lo marah aja ke gue. Teriak-teriak juga boleh. Karena gue paling seneng deh ngobrol dengan siapapun gitu aja. Oke, dari Bangkok, Thailand, akhirnya gue Rane Hafid pamit. Assalamualaikum kap, terima kasih, kapun kap, sampai jumpa.